Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam. Sebelum kita masuk ke dalam pembelajaran, alangkah baiknya kita membuka belajar ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk yang kedua, saya absen dulu ya. Fikri, Hadir. Rijal, Pulang kemarin Ustaz. oh kenapa pulang? Katanya sakit itu bulu di kemaluannya. Oh, siapa Allah, mudah-mudahan Allah memberikan kesehatan kepadanya. Amin. Anwar kemana Anwar? Anwar ketiduran di komong tadi. Udah dibangunin tapi susah. Ya saya santri yang ketiduran tuh udah hal-hal yang biasa tuh. Oh iya Karena Ustaz. terlalu capek. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Amin. Ini siapa tadi tuh? Joni kemana Joni? Oh Joni disuruh kakeknya hari buat itu sapi. Subuh-subuh ngarit ya. Iya. Oh. Sebelum jadi yang hadir itu cuma Fikri doang ya? Iya, hadir. Yang lain cuma ada yang absen, kemudian ada yang ini. Nah, kita sekarang masuk ke dalam pembahasan tentang puasa. Jadi tentang puasa ya, mohon dicatat. Jadi karena ini bulan Ramadan kita harus membahas tentang apa itu puasa. Jadi sebelum kita melakukan sebuah amaliyah, hendaknya kita tahu dasar-dasar kenapa puasa itu dan seperti apa puasa itu dan apa pengertian puasa. Perlu dicatat. Saum atau puasa itu artinya adalah menurut bahasa menahan segala sesuatu. Jadi saum menurut bahasa itu adalah apa? Menahan segala sesuatu. Nah, jadi menahan segala sesuatu dari minum, kemudian nafsu, dan menahan berbicara yang tidak bermanfaat dan sebagainya. Coba sebutkan apa tadi puasa atau saum? Saum menurut bahasa? Puasa menurut bahasa ialah menahan segala sesuatu, contohnya dari percakapan, dari pembicaraan yang tidak wajar, misalkan menggibah gitu ya Ustaz ya. Ya, betul. Nah, itu lugoh atau bahasa ya. Nah, menurut istilah dicatat ya, menurut istilah yaitu menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya satu hari lamanya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Jadi apa yang menurut istilah? Menurut istilah yaitu puasa yaitu menahan diri dari segala sesuatu Yang membatalkan puasa tersebut selama satu hari full dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari Ustaz. Terus dengan beberapa syarat, artinya kan beberapa syarat. Nah, kita kan udah tahu bahwa saum itu adalah menahan dari perbuatan-perbuatan, kemudian perbuatan-perbuatan yang tidak baik, misalkan menggibah, kemudian menahan dari masuknya minum atau makan ke dalam mulut. Itu adalah pengertiannya. Kemudian mana dalilnya? Bisa dicatat bahwa dalil yang menjelaskan tentang puasa itu adalah Quran surat Al-Baqarah. Hadis ya. Quran surat Al-Baqarah ayat 187. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Yang artinya makan dan minumlah hingga terang bagimu benang putih dan benang hitam. Itu fajar. Coba bisa dibacakan lagi sekali lagi. Intinya Ustaz di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187. Ya, benar. Jadi ada dalil yang menjelaskan bahwa sesungguhnya puasa itu menahan diri dari hal-hal yang tidak bermanfaat, kemudian makan dan minum dari apa? Terbitnya matahari sampai terbenamnya terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Jadi dalilnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 187.
Bagus, bagus. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, coba ditulis ya. An Ibnu Umar qala sami'tu anna sallallahu alaihi wasallam yaqul idza aqbala al-lailu wa adbara an-nahar wa ghabat asy-syams faqad afṭara shaim. Rawahu Muslim, Bukhari Muslim. Dari Ibnu Umar, ia berkata, saya telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam apabila malam datang, siang lenyap dan matahari telah terbenam, maka sesungguhnya datang waktu berbuka bagi orang yang berpuasa. Jadi Al-Quran dan hadis itu telah menjelaskan tata cara etika dalam melakukan puasa. Itu menahan diri dari segala hal-hal yang membatalkan dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Nah itu pengertian puasa menurut Lubur dan istilah. Jadi udah tahu kan? Ya. Udah tahu. Ada hal yang kurang jelas? Sudah. Oh, pintar. Insya Allah berkah. Amin. Nah, jadi itu pengertian dasar bagi orang-orang yang ingin berpuasa. Mohon maaf sebelumnya tidak ada whiteboard, kemudian fasilitas yang lain mendukung karena memang tidak ada ala kadarnya. Ini adalah sebagai contoh bukti pembelajaran bahwa bagaimana kita cara mengajar dan kemudian ada jadi timbal balik dalam belajar seperti tanya jawab dan lain-lain. Nah, kita masuk ke dalam bab syarat wajib puasa yang akan ditulis. Syarat wajib puasa adalah berakal. Jadi yang pertama itu adalah berakal. Ada yang tahu kenapa orang berakal itu wajib puasa? Tahu nggak? Berakal karena ingat bahwa dirinya agak bisa harus mengerjakan puasa gitu Ya. Nah, orang bilang tidak diwajibkan puasa karena tidak punya akal gitu. Ya. Jadi orang berakal itu sudah ditentukan, sudah tahu syariat Islam bahwa puasa itu diwajibkan bagi orang yang berakal. Benar. Orang yang dilamar tidak wajib puasa. Kemudian yang kedua syarat wajib puasa adalah balik. Tahu balik? Apa artinya? Balik apa itu? Jadi balik itu umur yang sudah terhitung. Artinya hukum taklid berlaku kepada orang tersebut. Jadi kalau misalkan anak kecil itu belum balik, jadi belum punya catatan di dalam dirinya. Misalkan tidak melakukan sholat, dia melakukan sebuah dosa, tidak dicatat karena belum balik. Kalau laki-laki umur berapa tahun baliknya? 15. Nah ya benar, 15 tahun. Kalau tanda-tanda pada wanita? Usia 9 tahun udah keluar darah head. Iya benar tuh apa yang dikatakan tadi. Jadi bagi laki-laki itu adalah umur 15 tahun. Bagi wanita 9 tahun ketika keluar darah head. Iya benar. Apa hadisnya? Ini ada hadisnya dari Rasulullah SAW. Rufi al-qalam an salasatin. Anil naim hatta yastayqido, wa anil majnuni hatta yafiqo, wa anis sobiyi hatta yablugho. Jadi Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang. 3 orang terlepas dari hukum. Itu orang yang sedang tidur hingga ia bangun, orang gila ia sampai sembuh, dan anak-anak sampai dia balik. Mengerti sampai sini? Insya Allah. Ada hal yang perlu ditanyakan? Tidak usah. Coba berdiskusikanlah. Ini hanya sekedar materi. Kemudian yang lainnya di luar, insya Allah kita akan diskusi. Kemudian nanti akan ada sistem sesi tanya jawab. Ada hal yang kurang jelas nanti ditanyakan. Nah, poin yang terakhir dari syarat wajib puasa adalah
Lanjutkan. Lanjut. Udah paham yang tadi? Insya Allah. Coba sebutkan saum menurut lugoh apa? Saum menurut lugat ialah menahan diri dari segala sesuatu. Nah, menurut istilah Menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut lamanya 1 hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. benar, mantap, ahsanta. Hmm. Syarat wajib puasa yang pertama adalah Berapa? ya. Yang kedua adalah Dalil. ya. Dalilnya Hadis riwayat Bukhari Muslim. ya. Jadi orang yang gila itu tidak dicatat sebagainya adalah dosa, melainkan diangkat penanya, catatannya bahwa dia itu tidak berakal, artinya tidak punya pemikiran untuk melakukan sebuah syariat. Nah, yang terakhir ya anak-anak, sebelum kita tutup dan melanjutkan sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Yang kedua adalah, yang terakhir adalah kuat berpuasa. Mohon ditulis ya, nak. Kuat berpuasa. Kuat berpuasa. Mampu ya Ustaz? Ya. Orang yang tidak kuat puasa, misalnya karena sudah tua atau sakit, tidak wajib puasa. Tulis dalilnya Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Jadi barang siapa yang sakit atau dalam perjalanan, maka ia wajib berbuka sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Jadi dalil pertama adalah Quran surat yang mana Ustaz? Yang kuat berpuasa. Kuat berpuasa Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Iya, ahsanta. Yang kedua ditulis lagi Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Jadi kan tadi 185, dan sekarang 184 ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin. Dan wajib bagi puasa yang wajib bagi orang-orang yang berat, yaitu menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, memberi makan seorang miskin. Nah, itu poin terakhir kita pembelajaran hari ini. Ada hal yang kurang jelas? Ustaz, kan misalkan saya selaku umat Islam Ya. kan diwajibkan untuk puasa ya Ustaz. Ya. Nah, ketika saya puasa, saya itu batal. Saya lagi di rumah saudara di Bekasi, batal karena sakit 2 hari. Pasca itu Lebaran pas awal saya meninggal ditanggung sama Allah. Terus tahun besoknya saya belum mengkodo puasa tersebut, tetapi kedua orang tua saya atau ahli mayit tidak mengetahui bahwa saya punya kodo tersebut. Gimana saja? Ya. Seperti yang pernah dijelaskan pertemuan sebelumnya, ketika memang kullu nafsin dha'iqatul maut. Jadi ketika dimanapun kapanpun mati itu akan datang, seperti itu. Makanya untuk menjawab pertanyaan ini adalah kita itu wajib berwasiat kepada ahlul mayit. Sebab pertanyaannya, apakah Anda tahu bahwa mati itu datang besok hari? Kan tidak. Allah yang menentukan. Makanya al-wasiyatu, berwasiatlah lil walidaini, kan dalam Al-Qur'an menjelaskan. Jadi kepada orang tua dan kepada keluarga setiap saat kita harus berwasiat. Gimana kalau misalkan punya hutang, punya kodok, punya hal-hal yang lain yang belum tertunaikan selama hidupnya. Nah, jadi pertanyaannya, untuk menjawab jawaban dari pertanyaannya adalah wajib berwasiat ketika hidup. Seperti itu.
Ya gimana, saya teh lupa untuk berwasiat. Apakah orang kan harus ahli mayit kan harus mengkodo Ya, puasa. puasanya, tetapi ahli mayit tidak mengetahui bahwa mayitnya mempunyai kodoan. Ya, Apakah ahli mayit berdosa atau tidak gitu? mengenai hal itu, karena itu sifatnya hanya Allah yang tahu. Ya. Karena kan ketika manusia tidak tahu, hanya Allah yang tahu. Ketika mayit sudah meninggal, kemudian tidak tahu bahwa dia itu punya hutang, maka hal yang paling tepat untuk menjawab pertanyaan itu adalah Allah lebih mengetahui daripada hambanya. Nah, itu mudah-mudahan. Jadi ketika memang mempunyai kodok yang belum tertunaikan, nanti saya akan sekarang hal yang paling tepat adalah harus berwasiat kepada keluarga kapanpun di mana pun. Jikalau kalau tidak mengetahui ahlul bait kemudian kita mati ahlul mayit, maka Allah lah yang lebih mengetahui, karena keluarga tidak mampu. Karena mayit sudah meninggal, Ya, tidak mempunyai, hanya Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Mudah-mudahan husnul khotimah dalam kematiannya. Amin ya rabbal alamin. Jadi wajib berwasiat ya kepada semua yang ada di sini. Terima kasih sudah jelas sampai sini. Insya Allah. Coba diulangi lagi. Saum menurut Lugo adalah? Saum menurut Lugo ialah menahan diri dari segala sesuatu. Ya, istilah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa tersebut lamanya 1 hari dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Kemudian syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal, yang kedua adalah alim, yang ketiga adalah mampu mengerjakan puasa tersebut. Dalilnya Quran yang pertama Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang kedua Quran surat Al-Baqarah ayat 184. Iya, benar. Alhamdulillahirabbil alamin. Waffaqakallah, ahsanta. Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua dari mara bahaya. Kita duduk, kita tutup dengan pembacaan kafaratul majlis bersama-sama. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bilangin yang tidak hadir ya, mohon ini dikasih tahu lah supaya bisa hadir ke dalam pengajian dan masuk kelas ini ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan harus bikin channel